sudah siap. Kayaknya tahu kan, sudah saya kirim di Facebook, kemudian seingat saya udah banyak yang nge-like, berarti kan mereka udah tahu. Mungkin masih pada sibuk, udah 7 menit tapi masih baru 2 orang. Mau dimulai aja atau nunggu yang lainnya dulu? Kalau Mas Rian katanya kerja, mau lewat on air tapi masih belum masuk, baru Mbak Neni sama Andra. Mulai aja. Ya udah kok gitu. Hari ini kita akan belajar mengenai pengujian hipotesis 2 sampel di modul 8. Kalau di modul sebelumnya kita belajar, di modul 7 kita belajar mengenai uji hipotesis untuk 1 sampel. Untuk yang modul 8 ini kita belajar uji hipotesis untuk 2 sampel. Untuk bahasa Inggris ini siapa ya? Waalaikumsalam. Bahasa Inggris mes ini siapa? Mbak Dina Roslina. Kenapa Mbak? Kenapa Mbak Dina? Loh, kok nggak bisa masuk? Tadi Mas Ferry bisa masuk. Nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa Mbak, yang penting bisa masuk. Ada 3 orang yang bisa belajar untuk saat ini. Oke, kita ke pendahuluan. Uji hipotesis untuk 2 sampel itu biasanya menggunakan tes. Nah, dimana dalam pengujian tes untuk 2 sampel itu dibedakan antara 2 sampel yang bebas dan 2 sampel yang berpasangan. Ini kelasnya bahasa Inggris semester 3. Saya pakai akun bahasa Inggris semester 3. Soalnya biasanya yang untuk Ilkom kan cuma 1 akun, dan itu biasanya full book. Jadi saya langsung ambil yang bahasa Inggris semester 3. Oke, saya teruskan ya. Nah, sampel itu dikatakan bebas apabila 2 kelompok sampel yang diambil merupakan 2 unit analisis yang saling tidak berhubungan satu sama lain. Sedangkan untuk sampel berpasangan itu apabila kita menarik 2 kelompok sampel yang berbeda
namun dalam rangka menganalisa satu unit analisis yang sama. Nah, dalam modul ini kita akan belajar mengenai tes statistik parametrik dan tes statistik non parametrik. Yang pertama kita akan belajar mengenai tes parametrik. Nah, ada uji binomial yang digunakan untuk membandingkan dua proporsi. Pengujian binomial ini digunakan untuk membandingkan proporsi dari dua kelompok sampel mengenai kasus yang menjadi fokus perhatian. Contoh, misalnya kita ingin mengetahui proporsi guru yang menyetujui atau tidak menyetujui diberlakukannya sertifikasi guru. Itu contohnya ada di halaman 8.2. Uji binomial ini rumusnya seperti ini. Z P1 dikurangi P2 dibagi akar P dikali Q dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2, seperti yang ada di PPT ya. Nah, dari contoh tadi itu ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana diambil sejumlah sampel yang sama, yaitu 60 guru secara random. Dan ternyata kelompok yang setuju dari masing-masing sampel adalah 41 untuk kelompok eksperimen dan 24 untuk kelompok kontrol. Nah, hipotesisnya yang bisa kita buat yaitu P1 sama dengan P2 dan H1 nya P1 tidak sama dengan P2, di mana daerah penolakannya yaitu alfanya 0,01. Nah, rumusnya dari nilai-nilai yang ada tadi dimasukkan ke rumus yang ada sebelumnya, yaitu rumus yang ini ya. P1 nya itu perhitungannya bisa dilihat di halaman 8.3, dimana untuk X1 itu 41 sedangkan N1 nya itu 60, kemudian P2 itu 24 per 60. Oke, kemudian ada P1 dikurangi P2, 41 per 60 dikurangi 24 per 60 itu sama dengan 0,28. Kemudian dicari nilai P nya yaitu X1 ditambah X2 dibagi N1 plus N2. Setelah ketemu hasilnya, kemudian bisa dihitung nilai Q. 1 minus P dimana P nya 0,54. Coba perhitungannya dicek dulu apakah benar atau salah, teman-teman. Ada satu lagi yang baru masuk, 1, 2, 3, 4. Ini siapa ya? Mbak Desi. Mbak Desi Wulanti. Iya, masalahnya sama Mbak Dina tadi. Namanya jadi aneh-aneh. Yang berhasil masuk dengan nama sesungguhnya hanya Mas Ferry. Pantesan kok pada lama-lama. Yang pertama tadi Mbak Naini lewat on air, kemudian Mas Ferry. Bener, oke, bener hasilnya. Gak apa-apa Mbak.